Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini dengan cuaca yang baik, akhirnya kita dapat memulai ibadah kita untuk yang kedua. Kami menyapa Bapak dan Ibu sekalian, begitu juga para jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online. Untuk hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Pendeta Paulina Jastri Dangga. Dan marilah kita sama-sama memulai ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 sampai 2. Kami puji dengan riang. Jemaat yang terkasih, Tuhan berkenan hadir bagi kita, dan sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, Nats yang membimbing kita dalam ibadah Minggu pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-40b, firman Tuhan. Kristus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bersama-sama kita menaikkan pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Yesus
tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan-Mu ya Tuhan, untuk memuliakan-Mu dalam kehidupan kami. Sebagai bentuk ketika kami boleh mengungkapkan dari bibir mulut kami dan isi hati kami bahwa kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Sebagai rasa ungkapan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih untuk pemenuhan kebutuhan hidup, makan, minum, dan segala hal yang boleh kami harus untuk bayarkan Tuhan dalam 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan telah memenuhinya. Kami bersyukur untuk kesembuhan yang Kau boleh berikan kepada kami sekalian, bila dalam 1 minggu ini Engkau memperhatikan kami dengan kondisi tubuh kami masing-masing, terkhususnya bagi yang sakit. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk tubuh yang sehat Tuhan berikan kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang baik yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Pada saat ini ya Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kami mengakui di hadapan-Mu baik secara sadar ataupun tidak sadar, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, kami melakukan kesalahan. Baik itu lewat pikiran kami, lewat hati kami, tutur kata kami, perilaku kami masing-masing ya Tuhan. Kami mengakuinya di hadapan-Mu dan kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Dan dengan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berfirman dalam kitab 1 Yohanes pasal 1, bahwa barang siapa yang mengaku dosanya, Allah adalah setia. Engkau Tuhan, Engkau yang Allah, yang akan memberikan kami pengampunan, penebusan dosa bagi kami sekalian. Dan kami terima pengampunan ini, penebusan dosa ini, di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati, bangkit, dan hidup selama-lamanya. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang berdiam dalam diri kami sebagai orang percaya memberikan kami pengertian, pengajaran lebih dalam lagi akan apa yang kami baca, akan apa yang kami dengarkan. Bahkan kami memohon biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menuntun kami ketika kami boleh membaca ayat per ayat. Biarlah firman-Mu ini yang boleh Engkau tujukan kepada kami masing-masing. Firman-Mu ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus melonjak di dalam hati kami masing-masing. Sehingga ini boleh menjadi penanda bahwa satu ayat ataupun satu kalimat, satu kata adalah pesan Tuhan bagi kami sekalian yang hadir pada saat ini. Ini bersabdalah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir pada saat ini ataupun yang boleh mengikuti ibadah secara online. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya."
Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua yang boleh hadir pada saat ini di gereja Tuhan, dan juga salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang boleh mengikuti ibadah secara online di Pulau Bali, tepatnya di gereja ini, di daerah ini. Tadi pagi hujan ya Bapak Ibu, hujan agak deras sedikit. Biasanya kalau hujan, kira-kira lagu apa yang muncul di dalam pikiran kita, dalam hati kita? KJ 403, hujan berkat kan tercurah. Pasti itu, ya, pasti itu. Kalau hujan turun, amin, puji Tuhan, hujan berkat kan tercurah. Ya, itu adalah salah satu bentuk pengungkapan iman kita ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat hujan, lihat berkat Tuhan dicurahkan bagi kita sekalian. Ya Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk ungkapan, aku mengasihi engkau Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Dan kita tahu bahwa Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, bahkan menerima hal sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Hal sekecil apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 memberitahukan kepada kita akan 2 hal yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan terlebih lagi sebagai bentuk ungkapan kita bahwa aku mengasihi engkau Tuhan. Hal yang pertama adalah berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kain dan Habel, 2 bersaudara, mereka sama-sama bekerja meskipun di ladang yang berbeda. Kain di pertanian, Habel di peternakan sebagai gembala kambing domba. Dua-duanya bekerja, dua-duanya rajin bekerja, dua-duanya diberkati oleh Tuhan, dan dua-duanya memberikan persembahan kepada Tuhan. Dua-duanya bekerja, dua-duanya diberkati pekerjaannya, hasilnya diberikan oleh Tuhan sendiri, dan dua-duanya sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Kain dan persembahannya itu diterima oleh Tuhan Allah sendiri. Tetapi terbalik ya, Habel persembahannya itu diterima oleh Tuhan, tetapi Kain persembahannya itu tidak diterima oleh
Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang keempat menyebutkan bahwa kenapa sampai Tuhan Allah menerima persembahan daripada Habel dan tidak mengindahkan persembahan daripada Kain. Di situ disebutkan bahwa karena iman Habel memberikan persembahan yang lebih baik daripada Kain. Habel memberikan persembahannya yang terbaik kepada Tuhan Allah. Maka dari itu Tuhan Allah menerima ataupun mengindahkan persembahan daripada Habel itu sendiri. Tidak dicatat apakah Kain ini memberikan persembahan yang tidak baik. Tidak dicatat apakah Kain ini ketika ia memberikan persembahan kepada Tuhan itu ada rasa sedih, ada keterpaksaan dari dalam dirinya sendiri. Tidak dicatat sama sekali. Tetapi yang dicatat adalah bagaimana Tuhan mengindahkan, menerima, menghargai persembahan daripada Habel. Karena Habel memberikan persembahannya yang terbaik kepada Tuhan. Nah, ini juga boleh mengingatkan kita sekalian bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan ataupun menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita boleh bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Pekerjaan kita diberkati, usaha kita diberkati, kita diajak berikanlah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Berapapun itu, Tuhan tidak melihat Tuhan terima 1 juta dan Tuhan tolak 100.000. Tidak demikian. Berapapun itu, ketika diberikan dengan sukarela, ketika diberikan dengan sukacita, itu diterima oleh Tuhan. Itu diindahkan oleh Tuhan. 2 Korintus pasal 9 ayat 7 menyampaikan bahwa ketika seseorang boleh memberikannya dengan sukacita, bukan karena sedih hati, bukan karena keterpaksaan. Firman Tuhan mengatakan Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Maka berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berikanlah dengan cara yang baik. Berikanlah persembahan yang terbaik dan berikanlah dengan cara yang baik. Ini saya sudah sediakan. Biasanya, ini bukan biasanya ya, saya berharap tidak biasa gitu ya. Ini berapa Bapak Ibu? 100. Saya berharap yang ikut online juga bisa melihat ya. Ini 100.000. Biasanya kalau 100.000 ini dilipat baik-baik, betul? Dan dipersembahkan. Oke, kita sebagai orang Kristen kita sudah tahu firman Tuhan. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Otomatis kita sembunyikanlah. Tapi kita baik kok, perlakukan dengan baik, memberikan persembahan dengan baik. Ditutup begini supaya tidak ada yang melihat. Ditaruh di bakul, ditaruh di kantong persembahan. 100.000. Ini berapa Bapak Ibu? 2.000. Puji Tuhan ada yang baik dengan memperlakukannya, cara memberikannya dengan baik. Dilipat sama seperti yang 100.000 tadi. Diberikan dengan begini. Dilipat baiklah. Dipersembahkan. Tapi tidak tahu mungkin ada yang kesal atau ada yang sedih atau yang bagaimana. Ada yang supaya karena mengimani, supaya tidak ada yang tahu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Akhirnya dibejak ini uang, baru dipersembahkan. Saya memberikannya dengan sukarela, oke lah sukarela. Tapi caranya loh, kenapa ini dibejak? Sementara yang 100.000 ini diperlakukan baik. Lebih baik 100.000 diperlakukan baik, yang 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 pun diperlakukan baik. Janganlah dibejak. Kalau dibejak begini, yang punya kerjaan paling lama itu bukan Bapak Ibu, tapi siapa? Majelis. Iya, kenapa? Karena harus dibuka ini baik-baik, ya. Ini ya sudah sobek nih ya. Dibuka baik-baik, habis dibuka baik-baik, karena sudah dibejek ya, baru diginiin. Ini waktunya mungkin ya 3 detik, 5 detik hanya untuk merapikan kembali persembahan daripada jemaat kepada Tuhan. Saya mau menyampaikan, berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan, berapapun itu. Tuhan tidak lihat sekian, saya terima, sekian saya tolak. Tidak. Berapapun itu berikanlah dengan sukarela, berikanlah dengan sukacita. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Dan berikanlah dengan cara yang baik, perlakukan dengan baik. Sama seperti kita memperlakukan yang besar dan sama seperti kita memperlakukan hal
kecil, jangan dibejek lagi. Kalaupun nanti supaya tangan kanan, hanya tangan kanan yang tahu, tangan kiri tidak tahu, ya taruh aja di amplop. Kalaupun taruh di amplop, jangan lagi dibejek begini, sama aja di dalamnya juga dibejek. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Mari kita memuliakan Tuhan kita. Sebagai bentuk kita, aku mengasihi Engkau Tuhan. Pertama, berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berikanlah dengan cara yang baik, jangan dibejek-bejek. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, berbuat baiklah kepada saudara kita sendiri, anggota keluarga kita sendiri, saudara kita sendiri, saudara kandungkah, iparkah, pokoknya yang ada di antara keluarga kita sendiri. Dan lebih lebar lagi kepada orang lain. Kain panas hatinya, mukanya muram karena Tuhan mengindahkan persembahan daripada Habel, tapi tidak mengindahkan persembahannya. Hatinya panas, mukanya muram. Dan Tuhan mengatakan kepada Kain, mengapa engkau muram? Mengapa engkau panas hati? Jika engkau berbuat baik, maka mukamu akan berseri-seri. Dan Tuhan peringatkan ini, hati-hati dalam bahasa saya ya, hati-hati itu sudah ada godaan, engkau harus berkuasa atasnya. Kain sudah panas hatinya, sudah membara di sini. Sudah membara di sini dan Tuhan sudah peringatkan, kuasai diri, engkau harus berkuasa atas panas hati itu. Tuhan sudah kasih tahu, kasih peringatan. Tapi yang terjadi adalah Kain tidak menguasai dirinya. Kain tidak mengontrol dirinya sendiri. Yang terjadi adalah dia merancang untuk bawa adiknya itu ke padang. Dan disitulah Kain pukul Habel dan setelah itu terjadi pembunuhan yang pertama kali dalam hidup manusia. Dan pembunuhan itu tidak terjadi di luar. Tidak terjadi antara suku dengan suku. Tapi terjadi dalam satu keluarga. Lebih kecil lagi terjadi antara saudara kandung. Oleh karena satu orang tidak dapat mengontrol dirinya, tidak dapat mengontrol panas hatinya. Kain tidak berbuat baik kepada saudara kandungnya sendiri, malah menghabisi hidup saudaranya sendiri, nyawa saudaranya sendiri. Kain tidak berbuat baik, tapi Kain berbuat jahat. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang maha kasih, sekaligus Tuhan yang maha adil. Kain diberikan hukuman oleh Tuhan sendiri. Tapi berkaitan dengan nyawa, Tuhan berikan perlindungan. Tadi ya di ayat yang terakhir kita melihat Tuhan berikan teguran kepada Kain, hukuman kepada Kain. Tapi perlindungan Tuhan berikan. Nyawanya itu dijaga oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, kita diajak untuk mari kita boleh berbuat baik. Karena kalau kita berbuat baik, pasti wajah kita berseri-seri. Betul ya? Betul. Tanpa dipaksa pun. Kita paksa senyum karena kita sudah buat baik. Tanpa dipaksa pun, toh orang lain akan lihat mukanya berseri-seri sekali. Karena itu muncul dari hatinya sendiri. Kalau di dalam hatinya sudah baik dan dikeluarkan dengan hal yang baik, pasti akan muncul kok di wajah. Mukanya berseri-seri. Dan kita juga diajak untuk kontrollah diri masing-masing, kuasailah diri masing-masing. Kita tahu bahwa kita tidak bisa menguasai diri kita dengan kekuatan kita, tapi dengan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Mari kita berbuat baik dimulai dari anggota keluarga kita masing-masing, saudara dan saudari, suami, istri, orang tua, anak. Lebih besar lagi keluarga besar kita masing-masing. Jaga, pelihara saudara kita, jangan dihabisi saudara kita. Jaga, pelihara saudara kita, tapi jangan dihabisi saudara kita. Sebab kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih, sekaligus adalah Tuhan yang maha adil. Dia juga yang akan menegur kita ataupun memberikan kita pendisiplinan, teguran yang keras, supaya kita sadar akan apa yang boleh kita lakukan. Lebih lagi, marilah kita juga boleh berbuat baik kepada orang lain, orang yang benar-benar membutuhkan perhatian kita, orang-orang yang lemah. Firman Tuhan dalam introitus tadi, Matius 25 ayat yang ke-40, Kristus berkata,
segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu saja orang yang lemah, orang yang benar-benar membutuhkan bantuan, itu sudah dilakukan untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Matius pasal 25 itu, Bapak Ibu akan mengetahui hal-hal kecil yang Tuhan Yesus tunjukkan untuk dilakukan. Dan ini sangat relevan sekali pada masa COVID ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Ketika aku tidak ada pakaian telanjang, engkau memberikan aku makan. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku ada dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Terkukung. Di situ adalah hal-hal yang bisa kita lihat, itu sederhana sekali, tapi ini sangat relevan pada masa kini. Lebih relevan lagi dalam masa COVID ini. Semua orang pasti ingin makan minum. Setidaknya bisa bertahanlah dulu dalam masa COVID ini. Dan Tuhan meminta kita, bagaimana cara untuk memuliakan Dia? Buat baik. Berikan makan, minum kepada orang-orang yang memang Tuhan izinkan untuk pertemukan dengan kita. Bukan kebetulan, oh ya dia datang kepada saya, minta beras 2 kilo. Oh ya dia datang kepada saya, kebetulan saja. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan, tidak ada. Bisa jadi Tuhan kirimkan orang itu atau Tuhan gerakkan orang itu, pergi kamu ke sana. Dan ketika Tuhan sudah menggerakkan hati kita, kasih Dia, lakukan itu. Jangan ditahan. Kalau kita sudah cukup, dalam masa COVID ini ya sudah cukup untuk makan, minum, berbagilah. Bagi, kasih aja. Kita tahu kok, Tuhan kan maha melihat ya. Tuhan maha melihat, Tuhan juga yang akan memberkati kita. Ketika kita mengeluarkan apa yang ada dalam rumah kita, sedikit tidak banyak, berikanlah itu. Setidaknya dia bisa makan 1 hari. Ada nasi, tapi ada lauk. Kasih aja sedikit. Kasih bumbu lah, cabai, bawang merah, bawang putih. Kasih telur, kasih. Yang penting dia bisa bertahan hidup untuk masa-masa ini. Kalau dia sudah sehat, badannya itu berisi itu loh, isi makanan, otaknya kan akan berjalan ya. Pikir lagi gimana caranya nih, bekerja, berusaha untuk cari uang, untuk dapat berkat, gimana caranya nih. Tapi setidaknya kebutuhan dasarnya itu dipenuhi. Tidak ada yang kebetulan. Kita yang ngekos, ngontrak ataupun lihat tetangga kita diizinkan untuk Tuhan lihat itu loh, satu keluarga itu, lihat itu loh ibu itu, lihat itu loh anak itu. Kalau Tuhan sudah kasih tunjuk itu, di sini sudah rasa resah dan gelisah, masuk kamar doa. Tuhan, apa yang bisa saya perbuat? Tuhan nanti kasih tunjuk, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Dan saya percaya orang yang benar-benar membutuhkan, ketika ia menerima itu di dalam kamarnya atau ketika kita sudah selesai berikan dan kita pulang, di dalam rumahnya itu dia bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hal yang kecil ini, tapi sangat berarti bagi dia. Lakukan itu. Tuhan maha melihat hal sekecil apapun yang kita lakukan untuk orang yang benar-benar membutuhkan. Itu sudah kita lakukan untuk Tuhan, karena Tuhan mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Lakukan itu. Bagi yang sedang melakukannya, puji Tuhan. Lakukan lagi, lakukan lagi. Saya sampaikan, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada dalam rencana Tuhan. Tuhan tuntun kaki kita pergi ke sana. Tuhan buka mata kita. Kalau di sini sudah terenyuh, ya sudah, berikanlah. Kita cukup, dia cukup, selesai. Berikan yang terbaik, persembahan yang terbaik, dan berbuat baiklah di masa-masa COVID ini. Sebab kita tahu ketika kita melakukannya, Tuhan melihat dan Tuhan juga yang akan memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita.
sempurnakan apa yang kami dengarkan pada hari ini melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, pada hari ini kita akan melantik dan juga mendoakan beberapa saudara dan saudari kita yang telah menyediakan dirinya untuk terlibat masuk dalam pelayanan sebagai pengurus wilayah Harun, Petrus dan juga Maria, dan juga beberapa saudara dan saudari kita yang juga telah menyediakan dirinya untuk masuk dalam tim Satgas Covid Jemaat GKPB Bukit Doa Nusa Dua periode 2021-2025. Sebelumnya dalam kemajelisan yang lalu sudah ada tim Satgasnya dari tahun 2020 ketika ada COVID pertama kali ada. Tim Satgasnya itu sudah ada, hanya memang langsung dikoordinir oleh majelis di bawah koordinir daripada Bapak Penatua Timotius Billy bersama-sama dengan Ibu Diaken Putu Suarniti. Namun saat ini untuk periode ini 2021 sampai dengan 2025 tidak hanya majelis saja, majelis hanya 3 orang, namun juga bersama-sama dengan pengurus wilayah yang akan dilantik sebentar, dan juga ada beberapa daripada jemaat kita 2 orang yang boleh bersama-sama terlibat dalam tim Satgas ini. Oleh karena itu marilah kita boleh bersama-sama kita mulai dengan pelantikan untuk pengurus wilayah. Untuk nama-nama yang saya bacakan dapat maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dan boleh kita doakan bersama-sama. Saya mengundang untuk pengurus wilayah Harun dengan Ketua Ibu Juniati Panggabean, Bendahara Ibu Yuliana Linggarsiwi, pengurus wilayah Petrus, Ketua Ibu Ita Tevilus, Bendahara Ibu Dina Manu. Pengurus wilayah Maria, Ketua Bapak Imam Hambali, dan Bendahara Ibu Ninyoman Ratni. Kepada Bapak Ibu yang boleh menyediakan diri untuk melakukan tugas pelayanan sebagai pengurus wilayah Harun, Petrus dan juga Maria, agar kesiapan batin Bapak Ibu sekalian menjadi jelas di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya bahwa saudara dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus
untuk melayani dia di dalam jemaatnya sebagai pengurus wilayah Harun, Petrus, dan Maria? Apakah jawab saudara? Pertanyaan kedua, apakah saudara berjanji akan melayani dengan setia dan penuh ketaatan dengan menggunakan bakat, karunia rohani, tenaga, pikiran, waktu di dalam melayani? Apakah jawab saudara? Bapak Ibu sekalian, berdasarkan kesiapan daripada Bapak Ibu yang boleh menjawab tadi, maka pada hari ini Minggu 29 Agustus 2021, saya sebagai hamba daripada Tuhan Yesus Kristus melantik Bapak Ibu sebagai pengurus wilayah Harun, Petrus, dan Maria periode 2021-2025 di dalam nama Allah Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita percaya dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melayani dengan kekuatan yang Allah anugerahkan baginya, supaya Allah dimuliakan dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan di dalam pelayanan dianugerahkan oleh Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam diri daripada para pengurus wilayah Harun, Petrus, dan Maria. Amin. Saya persilakan untuk menghadap ke jemaat. Ya Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang masuk di dalam wilayah Harun, masuk dalam wilayah Petrus, dan juga masuk dalam wilayah Maria, inilah pengurus yang baru yang akan memimpin, yang akan menuntun di masing-masing wilayah, dan akan dibuat juga sektor-sektor yang terdiri dari 5 KK. Jadi silakan mengikuti arahan tuntunan daripada pengurus wilayah masing-masing. Terkhususnya lagi di masa pandemi ini, kita bisa beribadahlah di rumah-rumah masing-masing supaya iman kita tetap kuat. Demikian, dan mari kita boleh memberikan tepuk tangan bagi Bapak. Saya persilakan duduk kembali, dan silakan pengurus untuk kembali ke tempat duduk. Hari ini juga kita akan melantik dan mendoakan Satgas COVID Jemaat GKPB Bukit Doa Nusa Dua periode 2021-2025. Nama-nama yang akan saya panggil silakan maju ke depan. Ketua, Bapak Penatua Horas Manuntun Simbolon. Sekretaris, Bapak Diaken Franco Resi Tompul. Bendahara, Ibu Ita Tevilus. Anggota, Bapak Penginjil Iketut Sudiarte, Bapak Jufriyadi Lakapu, Bapak Tia Lamona Andisi, Bapak Imam Hambali, dan Ibu Juniati Panggabean. Bapak Ibu sekalian, agar kesiapan batin Bapak Ibu menjadi jelas di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, dan juga jemaatnya yang hadir pada saat ini, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya bahwa saudara dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melayani Dia di jemaatnya sebagai Satgas COVID Jemaat GKPB Bukit Doa Nusa Dua? Apakah jawab saudara? Pertanyaan kedua, apakah saudara berjanji akan melayani dengan setia dan penuh ketaatan, menggunakan bakat karunia rohani,
tenaga, pikiran, waktu di dalam melayani. Apakah jawab saudara? Berdasarkan kesiapan batin daripada Bapak Ibu sekalian, maka pada hari ini Minggu 29 Agustus 2021, saya sebagai hamba daripada Tuhan Yesus Kristus melantik saudara sebagai Satgas Covid Jemaat GKPB Bukit Doa Nusa Dua periode 2021-2025 di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan seperti tadi, terimalah anugerah kekuatan yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus dianugerahkan bagi tim Satgas Jemaat GKPB Bukit Doa Nusa Dua yang hadir pada saat ini, yang berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Dilimpahkan segala berkat-berkat Tuhan, hikmat yang berasal daripada Tuhan Yesus sendiri, mulai hari ini sampai dengan periode ini berakhir tahun 2025. Amin. Silakan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu, ini adalah tim Satgas kita, ada majelis, pengurus wilayah, dan juga perwakilan daripada jemaat, mereka yang akan bersama-sama untuk melayani sebagai tim Satgas Covid 2021-2025. Kita tidak tahu sampai kapan ini berakhir, tapi mari kita boleh bersama-sama. Jika ada jemaat yang memang terpapar, jikalau ada jemaat yang terdampak, silakan berkoordinasi dengan tim Satgas ini. Dan saya tahu ini wajah-wajahnya sudah dikenal ya, sudah ada nomor WA-nya, nomor HP-nya di grup masing-masing. Jadi silakan kita boleh saling berkoordinasi satu dengan yang lainnya. Dan kita boleh berikan tepuk tangan untuk mendukung mereka. Dan saya persilakan untuk duduk kembali. Silakan kembali ke tempat. Bapak dan Ibu jemaat sekalian, mohon waktunya sejenak untuk mendengarkan warta jemaat kita minggu ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penata layanan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja akan memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Untuk yang pertama, tanggal 30 Agustus 2021 akan diadakan persekutuan doa jemaat melalui Zoom meeting, yaitu pukul 19.30. Akan ada juga persekutuan remaja tanggal 3 September, yaitu jam 5 sore. Pelayan firman di sana ada Saudara Oscar Krispayana dan liturgos Putri Angelina Setiawan. Hari Sabtu tanggal 4 September ada juga Youth Fellowship yang dilayani oleh Ibu Yemi Hartati, penginjil Ibu Yemi Hartati, dan liturgosnya adalah Saudara Daniel Arta Warse. Ibadah umum seperti yang kita lakukan sekarang ini, minggu depan akan kita lakukan hal yang sama juga, mudah-mudahan tidak ada lagi perubahan dengan level yang sekarang ini. Tetap kita lakukan jam 6 pagi, jam 8, dan jam 6 sore secara online dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Satgas Covid. Yang kedua, ada juga penggantian pengurus kategorial yang akan didoakan tanggal 12 September, dan
para pengurus nanti akan diumumkan ke jemaat melalui grup WhatsApp per sektor. Kami himbau juga untuk jemaat dapat membaca sendiri, yaitu poin nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 untuk dapat dilakukan masing-masing di lantai 2, yaitu pembayaran kewajiban ataupun janji iman yang sudah diterima oleh masing-masing jemaat. Untuk laporan keuangan, Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di halaman 11 atau di WhatsApp yang sudah disebarkan oleh majelis. Sekian warta jemaat untuk hari ini, Tuhan memberkati. Saya menekankan khususnya untuk pergantian pengurus kategorial bagi masing-masing kategorial yang sudah selesai masa periode pelayanannya, silakan melakukan pembaharuan kepengurusan supaya dapat didoakan pada tanggal 12 September 2021. Kepada 5 kategorial, silakan punya waktu 2 minggu dan kita bisa bersama-sama nanti persiapan pada tanggal 10 ataupun 11 September untuk didoakan tanggal 12 September. Kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama. Terlebih dahulu kita menaikkan pujian Pegang Tangan. Ya Juru Selamat kami, ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, peganglah tangan, peganglah diri daripada para pemimpin kami, Bapak Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin beserta dengan jajarannya sampai yang terbawah Tuhan, dalam mereka menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan, terlebih lagi di masa COVID ini Tuhan. Tuhan pegang tangan mereka, Tuhan tuntun mereka untuk dapat menangani COVID-19 ini dengan banyak hal yang boleh menjadi dampak daripada COVID di bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, pariwisata ya Tuhan. Kami berdoa hikmat yang berasal daripada Tuhan memenuhi para pemimpin kami, dari pimpinan teratas sampai dengan pimpinan yang terbawah, sehingga di masa COVID ini Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ini ya Tuhan, kami boleh merasakan kenyamanan, damai, sejahtera yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus semata. Kami berdoa Tuhan untuk TNI, Polri, tim Satgas, kiranya Engkau juga boleh memberkati mereka di dalam melakukan keamanan, menjaga keamanan di berbagai-bagai provinsi, di berbagai-bagai daerah ya Tuhan, dan juga termasuk di Pulau Bali ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para tim medis, dokter, perawat
yang tengah berjuang juga untuk merawat saudara dan saudari kami yang terpapar COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau boleh menjaga, melindungi mereka. Tuhan boleh memberikan mereka kekuatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Tuhan berikan juga tubuh yang sehat. Kami berdoa untuk saudara dan saudari kami dimanapun mereka berada, baik yang melakukan isolasi mandiri di rumah ataupun yang ada di rumah sakit dengan terbaring Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Dan oleh bilur-bilur Yesus, saudara dan saudari kami ini disembuhkan. Berikanlah mereka ketenangan yang berasal daripada-Mu Tuhan, ketika harus melewati menghadapi sakit ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang tengah berduka melalui kematian dengan adanya COVID-19 ini Tuhan. Biarlah penghiburan, kekuatan yang berasal daripada-Mu Tuhan karuniakan kepada saudara dan saudari kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada saat ini ya Tuhan kami berdoa biarlah keamanan, kesejahteraan terjadi juga bagi bangsa-bangsa Tuhan. Kami secara khusus Tuhan berdoa untuk peristiwa yang tengah terjadi pada tanggal 26 Agustus yang lalu dengan adanya bom bunuh diri di Bandara Kabul, Afghanistan Tuhan, yang boleh menewaskan beberapa orang Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga yang tengah berduka dan bagi yang terluka melalui bom bunuh diri ini Tuhan, biarlah Engkau juga boleh memberikan kesembuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Setiap orang yang panas hati, yang ingin membalas balik Tuhan, Tuhan berikan ketenangan, Tuhan berikan kelembutan hati, Tuhan redakan amarah, panas hati itu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tahu berdasarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang maha kasih, yang maha kuasa, sekaligus adalah Tuhan yang maha adil. Nyatakanlah keadilan-Mu Tuhan, dan biarlah kesejahteraan terjadi bagi bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, di dalam melakukan pelayanan persekutuan kesaksian di masa COVID ini. Biarlah kami boleh terus bersemangat, biarlah roh kami menyala-nyala sebagai gereja Tuhan, untuk tetap melayani, untuk tetap memberitakan Tuhan Yesus Kristus di masa-masa COVID ini ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, GKPB Bukit Doa Nusa Dua. Kami bersyukur, kami juga boleh melantik dan juga mendoakan saudara dan saudari kami yang telah menyiapkan diri, yang telah bersedia untuk masuk dalam pelayanan sebagai pengurus wilayah Harun, Petrus dan juga Maria. Tuhan memampukan mereka di dalam melakukan tugas ini. Begitu juga dengan tim Satgas COVID-19 yang baru juga tadi didoakan. Tuhan juga yang akan memampukan mereka di dalam melakukan tugas mereka dan yang akan berkoordinasi dengan beberapa tempat wilayah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah menambahkan usia 1 tahun lagi bagi saudara dan saudari kami yang telah merayakan hari ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk saudara Edgar, Pua, Ibu Agustina Tengalunga, Ibu Agustiani Bere, Ananda Benyamin Agustin, saudari Agnesti Homa Nguru, saudara Chandra Sidabutar, Ananda Radika Bogia, saudari Versis Gita Rahmani, saudari Saron Ros, saudara Gusti Made Alvin Harmonia, Ibu Purnama Silalahi, Bapak Setsnai, dan Ibu Nilus Nungurah Sugiyanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertambah-tambahlah segala berkat Tuhan bagi saudara dan saudari kami ini. Dan apapun yang mereka perlukan, Tuhan yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya dan sesuai dengan cara Tuhan semata. Berikanlah mereka kepekaan di dalam melihat pertolongan Tuhan, di dalam melihat jawaban-jawaban doa yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk saudara dan saudari kami yang dalam kelemahan tubuh, dan biarlah Engkau boleh memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk Bapak Robert Mbulik, kami juga berdoa untuk Bapak Christopher Kyuk, kami juga berdoa untuk Bapak Penatua Fernando Hutapea, kami juga berdoa untuk Bapak Penatua Agustinus Tambunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berfirman dalam kitab Mazmur pasal 41, bahwa Engkau membantu mereka diranjang saat mereka sakit, bahkan Engkau memulihkannya mereka sama sekali dari sakit mereka.
Dan biarlah itu terjadi bagi saudara dan saudari kami ini ya Tuhan. Dan juga bagi siapapun yang tidak dapat kami sebutkan pada saat ini. Engkau Tuhan yang melihat, Engkau Tuhan yang menemani, Engkau Tuhan juga yang akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Pada saat ini Tuhan kami berdoa, berkatilah keluarga kami masing-masing, Jemaat GKP Bukit Doa Nusa Dua. Berkatilah juga pekerjaan dan juga usaha yang boleh dilakukan. Dan biarlah lewat berkat ini yang boleh diterima melalui pekerjaan ataupun usaha, setiap kami juga boleh memberikan ungkapan syukur dengan memberikan persembahan yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan, meskipun melalui online. Tuhan berikan mereka semangat untuk belajar, Tuhan berikan mereka semangat untuk menyerap setiap ilmu pengetahuan yang boleh mereka terima. Dan segala biaya pendidikan, segala biaya penghidupan yang lainnya ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Dan Engkau adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, berkuasa untuk memberkati dalam segala situasi, termasuk dalam situasi sulit pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, tiba saatnya kita sekarang untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sebagaimana juga tadi kita diingatkan lewat firman hamba-Nya. Di sini juga ada, saya tambahkan ayat ajakan kita adalah dari Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat Kidung Jemaat 66 ayat 1 sampai selanjutnya di Gunung dan di Lurah.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul kembali di rumah Gereja GKPP Bukit Doa yang Tuhan berkati ini. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan kami dengan tulus, sebagaimana Tuhan sendiri mengajarkan kami. Kami mohon kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan kami ini, sehingga persembahan ini layak untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga memohon kiranya dengan kasih dan karunia dari Tuhan untuk mengajar kami, para majelis dan semua kategori atau siapapun Tuhan yang akan mempergunakan persembahan ini, kiranya Tuhan memberikan kebijakan sehingga kami dapat mempergunakannya sebaik-baiknya hanya demi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas segala karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu yang telah mempersembahkan baik persembahan syukur, kolekte, pembangunan, janjiman dalam bentuk apapun ya Tuhan. Tuhan jamah dan kuduskanlah ini ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami, doa syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sumber berkat. Amin. Untuk pujian penutup, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 249 ayat 1 sampai 3, Serikat Persaudaraan. Memuliakan Engkau Tuhan, lakukan dua hal ini. Berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan dengan cara yang baik, dan berbuat baiklah kepada sesama kita, kepada saudara dan saudari kita. Sebab itulah yang diinginkan Tuhan, hidup berkasih-kasihan. Arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Jemaat kami persilakan duduk kembali untuk saat teduh. Terima kasih.